Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu tafsir juz amma. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tafsir dari surah Al-Kafirun, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai muqaddimah berkaitan dengan tafsir surah yang mulia ini, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan nama-nama dari surah Al-Kafirun. Masih ingat apa saja nama-nama dari surah Al-Kafirun? Pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan ini banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah surah Al-Kafirun, yang mana ini dituliskan di dalam mushaf-mushaf. Dan yang ketiga, ternyata surah ini juga disebut dengan surah Al-Ikhlas. Baik. Kemudian kita juga sudah membahas tentang sebab atau sababun nuzul untuk surah ini, yaitu apa? Ya, tawaran dari orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk arisan keyakinan. Maksudnya adalah mereka, ya, berserta Nabi menyembah Tuhan-Tuhan mereka, lalu mereka juga akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah surah Al-Kafirun. Kemudian kita juga sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan dari surah Al-Kafirun. Kita sebutkan ada 4 keutamaan. Yang pertama, orang yang memahami surah ini berarti dia telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga surah ini dan juga surah Al-Ikhlas merupakan 2 surah ternikmat, ya, tentunya bagi mereka yang bisa memahami dan mentadabburinya.
Yang ketiga, barang siapa yang memahaminya maka ia akan terbebas dari kesyirikan. Dan yang keempat, bahwasanya surah ini sepadan dengan seperempat Al-Quran. Begitu juga kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya muamalah kita dengan orang-orang kafir, toleransi kita dengan orang-orang kafir itu tidak boleh kalau berkaitan dengan akidah, keyakinan, tata cara ibadah, prinsip dasar, ya. Tetapi kalau itu hubungannya adalah perkara dunia seperti bisnis, ya, berdagang, maka ini tidak masalah. Di antara dalilnya adalah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangimu dalam masalah agama dan juga tidak mengusir kalian dari kampung halaman. Ya, jadi kita tetap berlaku adil kepada orang-orang kafir, tidak boleh menzalimi mereka, ya, tetapi jangan berlebihan dalam masalah toleransi sampai membawa-bawa nama agama, yaitu tidak diperbolehkan. Sebagaimana seorang anak ketika orang tuanya, ya, qadarullah masih musyrik dan memaksa dia untuk menyekutukan Allah, maka jangan ditaati, ya. Tapi Allah menyatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan momen-momen pembacaan surah Al-Kafirun. Jadi kita masih belum masuk ke tafsir inti dari surah Al-Kafirun, masih muqaddimah, ya. Membahas tentang momen pembacaan surah Al-Kafirun. Ya, artinya kapankah kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Kafirun? Ya, momen-momen apa kita ditekankan untuk membaca surah Al-Kafirun? Kita akan sebutkan 5 momen, ya. Momen pertama adalah di rakaat pertama dalam salat sunnah fajar. Apa yang dimaksud dengan salat sunnah fajar? Yaitu qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah subuh. Nah, jadi jangan salah paham ketika dinyatakan salat sunnah fajar. Itu maksudnya adalah sebelum subuh, bukan sebelum azan. Karena ada yang menyangka salat sunnah fajar itu sebelum azan, sebelum masuknya waktu subuh. Nah, itu keliru. Baik, mana dalilnya bahwasanya kita dianjurkan membaca surah Al-Kafirun dalam rakaat pertama dalam surah fajar? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atail fajri, membaca pada 2 rakaat salat fajar, maksudnya qobliyah fajar, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, berarti 2 surah ini. Di rakaat pertama beliau membaca Al-Kafirun, dan di rakaat yang kedua Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Baik. Nah, apakah ini sudah kita praktekkan? Ya, kalau kita praktekkan, apa sih fadilahnya? Keutamaan 2 rakaat sebelum subuh.
Ya, hadis yang ma'ruf ya, yang bunyinya, kita ingin anunya lafaz Arabnya. Kalau apa Indonesianya insya Allah tahu semua. Cuman lafaz Arabnya gimana? Raq'ata al-fajri ya, raq'atal fajri, terus khairun minad dunya wa ma fiha. Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan yang seisinya. Baik. Ulun tanya, harga dunia itu berapa? Hah? Murah bener. Larang aja. Baik, kada kawa dihitung dengan duit lah ya. Kita kada tahu ada emasnya di situ, ada peraknya, ada rumah, tanah dan seisinya. Kada ada apa namanya, tidak terhingga harganya. Ternyata dunia yang mahal harganya tersebut dan apa yang ada di dalamnya, 2 rakaat sebelum subuh itu bisa mengalahkannya. Khairun, kata Nabi SAW, lebih baik, lebih berharga. Padahal ini hanya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah saja pahalanya sebesar ini, apalagi sholat subuhnya, kan gitu ya. Sholat sunnahnya aja besar seperti ini, apalagi sholat subuhnya. Maka kebangetan kalau ternyata ada orang yang meninggalkan 2 rakaat ini sementara dia sudah mengetahui fadilahnya. Dan lebih parah lagi kalau ternyata ada orang yang sholat subuhnya itu 6:30. Ada nggak yang sholatnya 6:30? Melayur leh. Amun melayur sesekali ya kada masalah ya, bisa dimaafkan. Tapi amun tiap hari itu ya wajib dirubah kebiasaan. Wajib pasang alarm, wajib minta dibangunkan. Ya, jangan sampai seseorang itu ya sengaja mengakhirkan bangun tidurnya sampai akhirnya kelewat waktu subuh. Ada boleh. Ya, jangan berdalilkan itu Nabi pernah melayur juga, pernah melandau juga. Itu sekali kejadiannya. Ya. Sementara orang yang berkata demikian, well, setiap hari, ini tidak bisa. Ya, dijadikan alasan akhirnya dia bermalas-malasan ketika bangun subuh. Artinya sebagian orang itu ya tidak sholat subuh disebabkan karena apa? Begadang, misalnya mencari dunia. Berapa sih dunia itu yang dia cari? Semalam suntuk misalnya dia bekerja, ya. Artinya tidak ada bandingannya. Ya, dunia yang selama ini dia cari, ternyata ada yang lebih daripada itu. Dia meninggalkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia yang selama ini dia cari, yaitu apa? 2 rakaat sebelum subuh dan juga sholat subuhnya tentunya lebih baik daripada 2 rakaat sebelum subuhnya. Ya, dalam riwayat yang lain, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Sungguh keduanya, yaitu 2 rakaat qabliyah subuh ini, lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang lebih parah lagi kalau ada orang malam harinya begadang karena maksiat kepada Allah. Ya, sampai akhirnya besoknya tidak bisa bangun subuh. Ya, contohnya apa? Yang bermaksiat di malam hari. Ya, seperti main dugem ya. Dugem, main kartu misalnya.
malam ayo tengah malam main itu, akhirnya subuhnya melanda, maka ini bertambah parah ya, double mendapatkan dosanya. Maka hati-hati perkara demikian. Maka saking besarnya pahala yang didapatkan, maka Nabi SAW itu sama sekali tidak pernah meninggalkannya ya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda minhu ta'ahudan ala raq'atail fajri, muttafaqun alaih. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat dalam menjaga salat sunnah sebagaimana semangat Nabi SAW dalam menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi SAW ya salat rawatib itu kan banyak. Nah, ketika Nabi SAW bersafar, beliau tidak salat rawatib. Ya, kecuali salat ini, salat qabliyah subuh, beliau tidak pernah meninggalkannya bahkan ketika beliau bersafar. Kalau bersafar saja beliau lakukan, apalagi ketika mukim. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara ini ya perkara yang fadilahnya sangat besar, maka jangan disia-siakan. Jangan sampai 2 rakaat ini ditinggalkan untuk mencari dunia ya, padahal ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini adalah yang pertama, momen pembacaan surah Al-Kafirun, yaitu rakaat pertama dalam salat sunnah fajar. Yang kedua, di rakaat pertama salat sunnah ba'diyah maghrib. Di rakaat pertama dalam salat sunnah ba'diyah maghrib. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, membaca fi raq'ataini, pada 2 rakaat qabla al-fajri, sebelum fajar, wa raq'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib ya, bid'an wa ishrina marrah atau bid'a asyratan marrah ya, 20 atau 10 kali. Jadi sahabat ini menghitung salat sunnah Nabi SAW ya, kurang lebih 20 atau 10 kali. Ternyata Nabi SAW senantiasa membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad ya. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar. Nah, jadi 2 rakaat setelah maghrib yang dianjurkan untuk dibaca itu adalah 2 surah ini, Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ya. Dan ba'diyah maghrib itu termasuk salat-salat rawatib yang sangat muakkad ya, sunnah muakkadah untuk dikerjakan oleh seorang muslim ya, yang mana ketika mengerjakan sunnah-sunnah rawatib muakkadah tersebut, maka dijanjikan oleh Nabi SAW berupa apa? Dibangunkan rumah di surga. Hal ini sebagaimana hadis dari istri Nabi SAW yang bernama Ummi Habibah. Siapa nama Ummi Habibah? Ramlah bintu Abi Sufyan, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, bahwasanya dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin, tidaklah seorang hamba muslim, yusalli lillah, salat ya untuk Allah ya, tentunya ikhlas karena Allah, kulla yaumin, setiap hari, sintai asyrata rak'ah,
12 rakaat tatawu'an, ya, salat sunnah berarti tatawwu'. Ghairu faridah, bukan faridah, bukan salat wajib. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang salat rawatib 12 rakaat setiap hari, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Baik. Nah, apa saja salat-salat tersebut? 12 rakaat itu apa maksudnya? Nah, diriwayatkan dalam hadis yang lain perinciannya. Pertama, salat zuhur dulu berapa rakaat? Qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah dulu. Qobliyah zuhur berapa rakaat? 4. Ya. Jadi qobliyah zuhur 4. Kemudian ba'diyah zuhur 2. Kemudian asar ada enggak? Tidak disebutkan asar. Kemudian maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Sudah berapa tah? Zuhur tadi 6 sudah. Maghrib 2, 8. Kemudian ba'diyah isya 2. Berapa dah? 10. 2 lagi kapan? Qobliyah subuh 2 rakaat. Maka itulah 12 rakaat, ya, rawatib muakkadah yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang barang siapa mengerjakannya, mengamalkannya, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah hal ini sudah kita praktekkan? Ya, terkadang disebabkan karena lambat datang ke masjid, ya sudah, ya, pas azan hanya siap-siap misalnya, maka ya sudah terlewatkan. Hendak mengqadha kulir, ya, kulir benar biasanya hendak mengqadha. Ya. Apakah ini hanya berlaku untuk laki-laki? Yang meriwayatkan tadi siapa? Ummu Habibah, perempuan. Ya, dan ternyata disebutkan dalam riwayat yang lain, Ummu Habibah setelah mendengarkan hadis ini tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan juga, ya, dianjurkan atau sangat ditekankan untuk bisa mengerjakan 12 rakaat ini. Ya, buktinya Ummu Habibah juga melaksanakannya. Nah, cuman terkadang ummahat, ya, ketika di rumah, ya, kebanyakan mereka hanya mengerjakan salat-salat yang wajib saja, ya. Baik. Nah, kemudian walaupun tetap disunahkan untuk salat sunnah sebelum salat-salat wajib yang lain, ya, tadi kan cuma qobliyah zuhur dengan qobliyah subuh saja lah, ya. Bagaimana dengan qobliyah asar? Bagaimana dengan qobliyah maghrib? Bagaimana dengan qobliyah isya? Apakah kita juga diperintahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan qobliyah untuk salat-salat ini? Jawabannya dibolehkan atau dianjurkan, ya, berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, baina kulli adzanaini shalah, di antara dua azan di sini maksudnya adalah azan dan iqamah ada salat, ya. Liman syaa, siapa yang ingin, siapa yang mau. Nah, jadi di Nabi SAW menggantungkan kepada siapa yang mau, ya, menunjukkan ini, ya, kurang muakkad daripada 12 rakaat yang tadi kita sebutkan. Begitu juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an sabla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ya, sebelum asar kan bukan masuk tadi, tapi ternyata dianjurkan, dan diantara fadilahnya adalah akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya barang siapa yang ingin dibangunkan baginya rumah di surga, ya, maka amalkan 12
rakaat dari sholat rawatib ini. Ya, baik. Sering ditanyakan, apakah dia akan dibangunkan rumah di surga kalau hanya satu hari saja misalnya mengamalkan. Ya, kemudian besoknya entah sibuk apa dia tidak bisa mengamalkan. Secara zahir hadis setiap hari dibangunkan rumah baginya. Jadi semakin sering dia mengamalkan hadis ini, maka semakin banyak rumah yang akan dibangunkan baginya di surganya. Ini sebagian penjelasan ulama seperti itu. Ya. Dan kalau ternyata seorang tidak mampu ya untuk mengamalkan ini, minimal 2 rakaat subuh jangan sampai ketinggalan. Kata Nabi SAW, ya tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik. Di manakah lebih utamanya seseorang mengerjakan salat rawatib ini? Ya, di rumah. Hukum asalnya adalah yang lebih afdal adalah di rumah. Ya, kecuali ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak mau mengerjakannya di masjid. Contohnya ya seperti ada kajian. Pada maghrib ada kajian, ya masa pulang dulu, ya maka tidak mengapa dia mengerjakannya di masjid, ya. Atau dia sengaja ingin menunggu sholat berikutnya, dia sengaja berdiam di masjid untuk menunggu sholat berikutnya, maka dia tidak mengapa sholat di masjid, ya. Atau misalnya pelupa, orang yang suka lupa, ya. Rencananya hendak sholat di rumah, setiap datang ke rumah keringat pulang, ya apalagi bertemu istri, bertemu anak dan seterusnya, akhirnya lupa untuk mengerjakan sholat rawatib ini. Atau sebagian orang kalau sudah ke rumah itu malas, ya apalagi ba'da isya tuh kan waktunya makanan atau guring, sudah untuk ba'diyah itu kadang hendak istirahat aja langsung, jadi ketinggalan akhirnya. Maka dalam kondisi-kondisi yang tadi kita sebutkan, maka lebih baik dikerjakan di masjid. Ya, yang jelas lebih baik dikerjakan daripada ditinggal. Baik. Kemudian, nah di mana dalil bahwasanya lebih utama di rumah? Ada seseorang dari Bani Abdi Ashhal mendatangi Nabi SAW, ya maka Nabi SAW salat bersama mereka, salat maghrib. Kemudian ketika salam beliau menyatakan irka'u hataini raka'ataini fi buyutikum, ya salatlah 2 rakaat ini, maksudnya ba'diyah maghrib di rumah-rumah kalian. Apa hikmah seseorang itu dianjurkan salat sunnah itu di rumah? Kira-kira apa hikmahnya? Ya biar rumah juga mendapatkan bagian salat kita. Ya karena kata Nabi SAW, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikan sebagian salat kalian itu di rumah kalian. Artinya jangan di masjid semua. Wala tattakhizuha qubura. Maka janganlah dijadikan seperti kuburan. Ya. Ini menunjukkan atau sebagian ulama yang memberi kesimpulan bahwasanya yang namanya kuburan itu bukan untuk sholat, bukan tempat untuk sholat. Karena Nabi SAW menyatakan sholatlah di rumah kalian, ya, dan jangan jadikan seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan bukan tempat untuk sholat. Ya, baik. Nah maka ini adalah dalil atau hikmah kenapa kita dianjurkan untuk salat sebagian salat kita di rumah. Tapi maksudnya ini adalah salat sunnah, bukan salat wajib. Kalau wajib di masjid, ya bagi laki-laki. Jangan dijadikan ini dalil, ya. Salatlah di rumah, jangan jadikan seperti kuburan. Ya maksudnya salat wajib misalnya, enggak. Maksud yang oleh Nabi SAW sini adalah salat sunnah, bukan salat wajib. Kalau salat wajib maka di masjid. Baik. Nomor 3 atau momen ketiga
kita dianjurkan membaca surah Al-Kafirun adalah di rakaat kedua salat witir. Rakaat kedua salat witir. Ya, tentunya ini yang 3 rakaat. Ya. Biasanya kalau di bulan Ramadan, ya setelah salat tarawih kan ditutup dengan 3 rakaat salat witir. Nah, pada 3 rakaat itu apa yang dibaca? Kalau rakaat pertama itu adalah Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua Al-Kafirun dan rakaat ketiga Al-Ikhlas. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ya, dan inilah sahih oleh Ibnu Hibban dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir 3 rakaat. Kana yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Yang mana beliau membaca pada rakaat pertama dengan sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan fi tsalisah qul huwallahu ahad. Ya, dan pada rakaat ketiga membaca qul huwallahu ahad. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW juga terkadang menambahi pada rakaat yang ketiga, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hal ini berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi dan dinyatakan hasan gharib oleh beliau, dan Ibnu Hibban menilainya sahih dari Abdul Aziz bin Juraij qala sa'alna Aisyah, kami bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau salat witir? Qalat, maka Aisyah menjelaskan, kana yaqra'u fil ula, beliau membaca pada rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalisah, pada rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, dan juga 2 surah ya perlindungan, maksudnya adalah Al-Falaq dan An-Nas. Baik, hadis ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ya para ulama menyatakan hadis ini hasan, ya ada yang mengatakan sahih, ya ada juga yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jadi para ulama berbeda pendapat terkait tentang kesahihan hadis. Maka bagi mereka yang menyatakan ini adalah sahih atau hasan, maka bisa diamalkan. Ya, dan wallahu alam inilah zahir yang diamalkan oleh para masyarakat kita, yang menambahkan 2 surah ini, qul Al-Falaq dan An-Nas. Oleh karena itu, ya, bagi kita yang menganggap misalnya ini dhaif, ya tidak mengapa tidak diamalkan, tapi mereka menganggap ini sahih, maka mereka mengamalkan. Maka jangan saling mengingkari dalam masalah ini, ya, karena para ulama sendiri berbeda pendapat tentang kesahihan hadis tersebut. Ya, akhirnya jangan diributkan masalah seperti ini. Baik, berkaitan dengan salat witir. Ya, salat witir juga termasuk salat yang senantiasa dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik beliau ketika safar ataupun mukim. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, innallaha zadakum salatan fahafizu 'alaiha wa hiyal witru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada kalian berupa 1 salat, maka jagalah salat tersebut, yaitu salat witir. Maka di sini Nabi SAW menyuruh kita untuk menjaga salat witir. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ya kita senantiasa melaksanakan salat witir? Kapan sih melaksanakan salat witir itu? Waktu salat witir kapan? Dari ba'da salat isya sampai sebelum subuh, sebelum fajar. Ya, kalau seseorang itu tidak mampu untuk salat, ya bangun malam misalnya sebelum fajar, maka tidak mengapa dia kerjakan sebelum tidur.
Ya, jangan sampai ketika alasannya, wah aku tidak mampu untuk bangun malam katanya, bangunnya cuma pas azan subuh misal, maka kerjakan sebelum tidur. Dan itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, kita tahu Abu Hurairah itu penuntut ilmu, ya, yang mana beliau sangat susah karena terlalu sibuk aktivitas siang hari, ya, karena mengumpulkan ilmu, ya, senantiasa mendampingi Rasulullah kemanapun beliau pergi, ya, maka itu akan menyita waktu beliau yang menyebabkan beliau akhirnya susah bangun di malam hari. Maka Rasulullah pun memberikan wasiat kepada Abu Hurairah, kata beliau, ya, atau kata Abu Hurairah, ausani khalili bisalas, kekasihku yaitu Rasulullah memberikan wasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Ya, pertama, an asuma salasata ayyam min kulli syahr, yaitu berpuasa 3 hari di setiap bulan. Kemudian wa an utira qabla an anam, dan berwitir sebelum aku tidur. Dan yang ketiga, wa rak'atai duha, ya, salat 2 rakaat salat duha. Itulah yang diberikan wasiat oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ya, tidakkah kita ingin menjadi ibadur rahman yang mana di antara sifat mereka adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Di antara tanda ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, itu adalah mereka yang menghabiskan waktu malam mereka dengan sujud dan berdiri. Maksudnya adalah qiyamul lail. Nah, di antara qiyamul lail itu tidak mengapa dikerjakan sebelum tidur. Itu juga bisa dinyatakan sebagai qiyam al-lail. Baik. Berapakah rakaat untuk salat witir? Ya, artinya kalau pian kulir jiwa ya 1 barang. Ya, sebagai pemula nih, ya. Pemula nih, kita kadang hendak langsung 11 rakaat misalnya. 1 aja mulai dulu sebelum guring. Kulir berdiri, boleh duduk. Ya, karena para ulama tidak mensyaratkan salat sunnah itu harus berdiri. Ya, duduk gin kada masalah. Ya, walaupun pahalanya setengah. Ya, artinya mun kulir jo duduk 1 rakaat batu guring. Ya, karena lawas-lawas ditambahi berdiri mulai. Ya, kemudian 3 rakaat. Ya. Kemudian ditambah sampai nanti bisa mengerjakan salat malam itu plus witirnya sebanyak 11 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mampu juga ya semampunya. Yang penting bisa konsisten. Karena amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah adwa muhawain qalla, ya, kuntinya walaupun sedikit. Baik. Momen keempat adalah di salat setelah tawaf. Rakaat pertama salat setelah tawaf. Baik. Dalam hadis panjang yang berbicara tentang sifat haji Nabi SAW, saat menjelaskan tentang salat sunnah setelah tawaf, Jabir berkata, kana yaqra'u fi rak'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Beliau membaca di 2 rakaat tersebut qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Wallahu alam, ya, maksudnya qul al kafirun dulu baru al-ikhlas, karena berdasarkan hadis-hadis yang sebelumnya. Jadi orang yang tawaf, selesai tawaf itu disunahkan untuk sholat, ya, ba'da tawaf, bukan sebelum tawaf. Sebagian orang, oh ini kan masuk Masjidil Haram, ya sholat aja dulu. Sebenarnya yang dianjurkan bagi mereka yang masuk Masjidil Haram itu adalah tawaf. Baru setelah tawaf adalah sholat sunnah setelah tawaf. Dan dianjurkan itu sholatnya di belakang maqam Ibrahim. Ya. Tapi kalau di langsung di belakangnya maqam Ibrahim itu susah. Itu antum ketendang-tendang kalau langsung
di situ. Ya, sebagian ulama menyatakan ini makam Ibrahim, tarik mundur lurus sampai tidak ada orang yang tawaf di sekitar situ, maka di situ lebih utama. Ya, kalau tidak mampu ya sholat di mana saja. Baik. Dan yang terakhir, ya kira-kira kapan? Ini sudah kita sampaikan sebelumnya. Sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Dalilnya adalah hadis Farwah bin Naufal yang telah dibawakan di muka. Ya, yang mana salah satu keutamaan surah Al-Kafirun, barang siapa memahaminya ia akan terbebas dari kesyirikan. Ya, sebagaimana Nabi SAW berkata kepada Naufal, "Iqra, qul ya ayyuhal kafirun." Bacalah wahai Naufal, "Qul ya ayyuhal kafirun, summa nam." Kemudian tidurlah ala khatimatiha. Ya, sampai habis, fa innaha bara'atun minasyirki. Karena itu adalah bentuk berlepas diri dari kesyirikan, ya. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dianjurkan kita sebelum tidur itu banyak zikir. Ya, sebagian orang itu malas kalau harus membaca zikir semuanya. Ya, maka bacalah yang hafal-hafal saja. Ya, sebenarnya kalau dibaca setiap hari, walaupun dengan buku atau dengan catatan gitu kan, kalau dibaca seben hari insyaallah hafal sendiri nantinya. Ya, tapi kalau kebanyakan maka yang mudah-mudah saja seperti ayat kursi, Amanar Rasul, ya, kemudian membaca 3 qul, kemudian diusapkan ke tubuh bagian depan. Ya, kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ya, kemudian ditutup dengan surah Al-Kafirun. Ya. Kenapa? Para ulama menjelaskan agar keseharian kita itu senantiasa ditutup dengan tauhid. Nanti ketika bangun juga dimulai dengan tauhid, yaitu pada salat qabliyah subuh. Ya, ini menunjukkan akan pentingnya tauhid, dan tauhid itu senantiasa masuk dalam setiap lini kehidupan kita. Baik, nah inilah pembahasan kita malam hari ini, membahas tentang momen-momen pembacaan surah Al-Kafirun. Kita ulangi, ada 5 tadi ya. Pertama, di rakaat pertama salat sunnah fajar atau qabliyah subuh. Yang kedua, di rakaat pertama salat ba'diyah maghrib. Yang ketiga, di rakaat kedua dalam salat witir. Yang keempat, di rakaat pertama dalam salat setelah tawaf. Dan yang terakhir adalah sebelum tidur. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.